Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya barengan saya Kiki yang hari ini masih bakalan sharing tentang seputar konektor masker. Jadi kalau sekarang lagi punya masker seperti yang saya pakai ini dari Tapa Indonesia yang earloop alias harus disangkutin di telinga, padahal kita lagi pakai hijab yang nggak memungkinkan untuk dipasangin di telinga, maka kita akan membutuhkan semacam konektor gini ya. Jadi ini sebenarnya kayak gelang sih karena bisa dipakai jadi gelang juga seperti ini. Cuma di kedua ujungnya dia dilengkapi dengan kaitan. Tuh kaitannya. So, kalau teman-teman punya gelang yang kaitan di kanan dan kirinya kasih kait udang, bisa dipasang di satu di sini. Terus pasang satu di sini. Halo, selamat pagi Mbak Deyose. Juga Mbak Ambarwati. Halo, kupu-kupu. Oh, ini sudah benar ya? Oke, benar. Ini dipasang di sini, set. Teret, dan langsung terpasang dengan nyaman. Halo Mbak Frina, selamat pagi Mbak Frina. Wah, Mbak Weni Kaloko dari Manado juga online guys. Ya, jadi mari kita bareng-bareng teman-teman bikin sama-sama dengan memakai satu ornamen baru. Sebenarnya ini ornamen lama banget sih. Jadi dulu zaman musim-musimnya gelang Swarovski yang kristal-kristal itu banyak banget kita jual dan terus udah lama aja gitu nggak laku-laku ya. Nah akhirnya kita keluarkan kembali untuk menjadi hits sehingga teman-teman juga bisa berkreasi dengan bahan yang satu ini. Jadi dia kayak paku, modelnya kayak gini ya. Nah punya dua lubang di pojok kanan dan pojok kiri. Dan pakunya ini nggak lurus guys, alias bengkok kayak huruf C. Sehingga seringkali kita bingung gimana ya cara pakainya. Ada juga yang langsung pakai dengan menyambung pakai eye pin, head pin gitu. Tapi kali ini kita akan pakai dirangkai dengan senar atau teman-teman bisa menggunakan string cable seperti yang saya pakai pagi ini ya. Selamat pagi Mbak Una, Assalamualaikum. Semoga sehat terus ya Mbak Una. Mbak Una ini adalah survivor lupus ya Mbak ya, tapi kalau lihat Instagramnya selalu semangat, terus ngasih banyak sekali energi positif kalau kita mampir. Terus sehat Mbak Una dan teman-teman, semoga bisa terus menginspirasi dengan karya-karyanya juga dengan semangatnya ya Mbak. Terus ada juga Mbak Ira, wah selamat pagi Mbak Ira. Mbak Ira kemarin baru ikut kelasnya Mbak Dewi ya dan barusan posting foto bros yang pakai kerang yang biasanya kita lihat di laut, kali ini ada di bros guys. Coba deh cek di Instagramnya, itu juga lucu banget. Nah oke teman-teman, sekarang siapin dulu ya bahan-bahannya. Yang pertama kita siapin dulu stringing cable. Jadi stringing cable ini kayak nilon, senar pancing yang putih bening itu biasanya. Dulu pernah sih saya pakai buat main layang-layang, ternyata nggak bisa itu. Iya bener Mbak Frina, ini dulu hits banget ya bahan ini. Terus ya kayak hilang gitulah di pasaran, berganti dengan bahan-bahan yang lain. Tapi kali ini kita akan hitskan lagi guys. Karena satu bungkus yang isinya sebanyak ini cuma 5.000 saja. Dan bisa dibikin untuk kayak 10-20 gelang. Enggak ding, tergantung ya modelnya gimana. Kalau pakunya banyak ya otomatis mungkin cuma bisa jadi 4 gelang gitu. Terus siapin dulu stringing cable-nya kayak gini guys, stringing cable. Jadi dia itu lentur banget kalau ditekuk-tekuk gini, nggak coklek-coklek ya. Kalau kayak bikin pakai kawat kan pasti ada tekukannya tuh. Jadi jangan memakai kawat. Nah tapi string cable ini dia kuat keras kayak kawat. Jadi kalau misalnya kita tarik gini, nah ini nggak bisa coplok ya. Coplok. Aduh bahasanya mungkin sudah lama tidak terdengar. Copot, putus gitulah ya mungkin bahasanya. Mbak yang ini ada warna bakarnya kah? Nggak ada Mbak, mohon maaf. Adanya cuma ada silver dan gold. Tapi saya cuma punya warna silver. Nanti ya saya cariin yang goldnya ya. Terus oke kita masukkan aja dulu guys langsung ya kita cobain. Jadi nanti kalau belum punya beads ini bisa cari dulu di koleksi Kiki, tapi lihat dulu aja step by stepnya. Karena kalau bisa bikin ini kita bisa bikin macem-macem banget. Oke, yang pertama dimasukkan adalah
Ini kita langsung bikin yang modelnya kayak gini ya. Untuk bikin model gini, bener Mbak, seperti senar gitar, atau kalau misalnya teman-teman suka memancing ikan di lautan, ini adalah senar pancing untuk ikan yang kategorinya kayak besar gitu ya, atau berat gitu. Nah, kalau misalnya ikannya nggak terlalu berat, biasanya kita bisa pakai senar biasa. Tapi kalau misalnya ikannya yang mungkin ikan tuna yang 20 kilogram, kan ada tuh ya dulu suka di TV yang acara memancing, wah memancing 100 kilogram gitu. Nah, potong jadi 2 dulu senarnya, kira-kira panjangnya ya 20-25 cm kanan kiri, jadi ya sekitar 50 cm. Lalu masuk potong jadi 2 gini guys, jadi 2. Terus kita masukkan dulu stopper untuk kunci bagian pojokannya ya. Nah, bagaimana cara masang stopper? Siapkan dulu ringnya. Ring mana ring? Kecil aja, ukuran 0,8 mm. Ring ini kayak pasangannya stopper banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mbak Arik, nanti kita share di YouTube. Jadi kalau misalnya pagi ini lagi ada kesibukan mungkin bersama cucu-cucu tersayang, nggak apa-apa ditinggal dulu. Nanti kita akan share lagi tutorialnya. Oke, masukkan dulu stoppernya teman-teman. Oke. Gini ya stoppernya. Nah, habis itu kita masukkan ring. Nah, ini akan saya share pelan-pelan biar teman-teman yang masih baru bisa langsung ikutin. Pagi Mbak Tifali. Wah iya, brosnya bahan mutiara. Ini sebenarnya juga sudah pernah sih di-share di YouTube. Tutorial bikin-bikin pagi-pagi, tapi udah lama banget ya. Nih, jadi kalau teman-teman kemarin banyak yang ikutan ya giveaway kita, sharing apa sih dan gimana sih caranya cari ide, dan ternyata banyak banget yang ikut. Terima kasih, sampai saya rasa sih teman-teman ikut tuh benar-benar mau sharing pengalaman dan berbagi amal jariah ya. Jadi udah nggak sekedar mau dikasih hadiah apa, juga tetap deh pasti berbagi informasi, dan itu informasinya benar-benar bermanfaat banget. Jadi kalau yang sekarang lagi ya misalnya lagi buntu ide, nggak tahu mau ngapain gitu ya, coba deh lihat di postingannya Koleksi Kiki yang giveaway bahan manik-manik keramik itu. Nanti akan dapat insight banyak banget dari sharingnya teman-teman di kolom komen. Ada sekitar 110 orang ya yang ikutan. Sempet bingung juga milihnya, tapi akhirnya anak-anak ngasih ide yang keren. Mama, gini aja cara memilihnya. Wah. Dan nanti ditungguin, sebentar lagi kita akan kasih tahu siapa pemenangnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih ya, ini sudah kekunci, ada 2 senar, bisa dibuka 1 di kanan dan di kiri. Nah, selanjutnya kedua senar masukkan ke dalam 1 butir kristal ukuran 4 mm. Kalau teman-teman mau hemat, pilih kristalnya yang besar ya, karena kalau kristalnya besar kan nggak habis banyak. Tapi kalau kristalnya kecil ya udah deh harus habis beruntai-untai banyak, karena ya memang kecil kan, jadi nggak bisa. Nih, Mbak, stoppernya 1 atau 2 buah? Nah, ini menarik sekali pertanyaan Mbak Eka Sepit. Terima kasih Mbak. Stopper kalau mau kuat atau kalau rangkaiannya berat, Pak, kasih 2 double sekaligus ya. Jadi kayak gini 1, tambahin lagi satunya lagi di sini. Jadi kayak lebih panjang tempat yang terjepit. Kenapa kok gitu? Karena kadang-kadang kita ngejepitnya itu nggak terlalu rata. Jadi rasanya udah kuat gitu ya, tapi tenaganya ternyata tidak sekuat itu, sehingga dia masih ada ruang untuk bergerak. Nah, kalau misalnya di stopper 2 kali, itu akan memungkinkan beadsnya tidak bergerak lagi. Nah, kalau teman-teman mau lebih rapi, tempat yang kayak gini, ini dikasih manik-manik yang bulat, kayak bola gitu, kayak lada ya, supaya dia ketutupan. Atau teman-teman juga bisa kasih kayak sejenis topi, di mana nanti stoppernya sembunyi ke bagian dalamnya. Tapi kalau misalnya udah cukup rapi, nyetopernya udah 1 atau 1 gini aja udah cukup. Nah, kenapa kok ini saya stopper 1? Karena bahan kristal ini nggak terlalu berat ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman coba pegang antara ini sama bahan misalnya batu gitu, lebih berat batu, sehingga cukup 1 saja dia, insya Allah rangkaiannya sudah cukup kuat. Nah, jadi dia nggak akan terlepas. Oke, kita ulang lagi ya. 1 manik sudah dimasukkan sini, lalu buka.
Lalu satu di kanan, satu di kiri. Satu di kanan, satu di kiri. Nah, waalaikumsalam Mbak Kicana. Wah, ini juga rajin banget loh Mbak Kicana sekarang bikin-bikinnya ya. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi dia akan ada bentuk 3 kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kelihatan. Terus masukkan lagi satu. Nah, tapi yang berikutnya ini dia arahnya dari luar ke dalam. Jadi ini kan ada beadsnya ya, bulat. Satu dari kanan. Oke. Satu dari kiri. Saya tunjukkan ya. Jadi dia seperti ini. Nah, bismillah. Oke. Ini manik-manik yang keempat. Selamat pagi Mbak Devita. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Mbak. Wah, ada Mbak Ita juga. Wah, ada Mbak Nofrina Zainal dari Dubai. Halo, selamat pagi Mbak Eva. Nah, selamat bergabung ya teman-teman yang baru join buat lihat tutorial pagi ini. Oke. Ini kalau misalnya nggak mau dipakein itu juga sebenarnya masih bisa jadi seperti ini ya. Bagus banget Mbak Vibi, ini pemain-pemain lama langsung deh ngeluarin ornamen jadul kita ya. Karena ini emang zaman dulu hits banget ya Mbak, tapi terus ya gitulah. Tren berputar guys, jadi kadang-kadang ada beberapa bahan yang dulu sempat hits. Sekarang tidak terlalu hits, tapi jangan dibuang, disimpan aja dulu karena kita bisa menghitskannya lagi kalau kita rajin nyobain bikin ya. Nah terus ini yang kedua. Coba ya. Ini kan udah di kanan sama di kiri ya teman-teman ya. Terus ini kan kebuka. Nah kemudian masukkan ornamennya terlebih dahulu tapi hanya di satu lubang aja. Jadi dia kan ada lubangnya 2 atas bawah. Masukkan di satu di bawah, satu di atas. Wah iya Mbak Tifali, moga-moga habis itu juga makin banyak ya orderannya. Ini teman-teman jadi dimasukkan, nanti kalau dimasukkan dia bentuknya masih kayak menceng gini ya. Jadi kayak kebuka ke kanan dan ke kiri. Habis itu kita masukkan beadsnya. Nah di tutorial yang saya share ini kan beadsnya ada 4 di kanan, 4 di kiri ya. Teman-teman bisa modifikasi dengan manik-manik yang nggak harus sama persis. Alias bisa juga kita bikin manik-maniknya misalnya. Oke. Satu donat kecil, satu donat besar. Nanti kita akan lihat patternnya langsung kelihatan berubah. Jadi kalau ada manik-manik yang masih sisa-sisa dikit jangan dibuang. Langsung aja dibikin bahan gini, jadikan campuran ya. Oke, bismillah. Ya. Jadi habis dimasukkan pakunya, masukkan beadsnya. Satu yang kecil, terus masukkan satu besar. Masukkan lagi satu yang kecil. Oke, bismillah. Agak rumit sis. Tapi nggak serumit itu kok. Teman-teman pasti bisa dan kalau bisa insya Allah bisa jadi mata pencarian ya. Atau sumber penghasilan tambahan. Oke kayak gini masih kelihatan ruwet ya. Tapi kalau kemudian kita masukkan rangkaiannya ini ke lubang pipa ulirnya yang kedua. Halo Mbak Riri Nilda. Enggak Mbak. Untuk membuat rangkaian gelang ini kita pakai bahan namanya stringing cable. Jadi dia bahannya lentur kayak nilon atau senar pancing. Tapi dia sangat istilahnya kuat. Kalau ditarik itu nggak gampang putus kayak kawat. Tapi ini bukan kawat. Ya, mungkin ada campuran bahan kawatnya. Aduh kok jadi bingung ya. Ya jadi ini bahannya stringing cable lah namanya. Oke, nah teman-teman lihat ya. Nih bandingkan ketika dia sudah ditambahin sama bahan yang lebih besar kayak bunga gitu. Nah ini yang silver bahan lama Mbak yang kita semoga bisa hits kembali ya namanya paku ulir.
Nah ini satu pak banyak banget isinya, 10 gram gitu, cuma 5.000 aja. Tapi bisa bikin langsung tampilannya jadi kayak beda gitu kan. Lihat nih, jadi lucu. Terus kalau sudah gitu kita tambahkan lagi satu di tengah yang bahan kecil. Langkahnya sama kalau teman-teman mau bikin yang bunga kayak yang dicontohkan. Nah, kalau yang kedua nanti harus disilang kanan kiri gini ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau bikin nggak pakai pakulir juga bisa loh. Nanti dia juga sama cantiknya sih. Cuman kelihatan agak berbeda aja. Ya. Nanti kalau mau nyobain karena mungkin pakulirnya belum punya, belum ketemu, belum order, Dek, itu tidak apa-apa. Langsung aja dipakein yang tapi langsung aja dirangkai. Jadi nanti di sini membulat, cuma di tengahnya nggak ada tengahnya. Ini butuh pakulir berapa bungkus? Wah, satu bungkus pakulir ini bisa bikin 6 Mbak. Paling cuman perlu sedikit kok. Nih, untuk rangkaian segini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 paku. Jadi bisa buat simpan-simpan ya. Nanti kalau waktunya sempat saya bikinkan juga tutorial yang kedua. Yang pakunya cuma pakai satu-satu supaya hemat. Tetap ya harus hemat dong guys. Oke kayak gini. Kalau sudah sampai di sini apa yang harus dilakukan lagi? Kita kasih pakunya dulu tapi cuma dirangkai di satu lubang saja. Atau cuma dimasukkan di lubang yang pertama. Kayak gini. Oke, set. Oke, guys. Ya. Terus masukkan 2 butir yang kecil, 1 di kiri, 1 di kanan. Lalu masukkan lagi 2 butir yang besar, 1 di kiri, 1 di kanan. Boleh pakai warna yang beda ya. Atau kalau mau pakai bahan yang berbeda juga bisa. Misalnya ya, teman-teman tuh target jualannya ke anak-anak sekolah atau mau bikinin ponakan-ponakan. Gak usah pakai yang kristal, say. Pakai aja akrilik yang warna-warni biar lebih cocok kan bahannya itu untuk anak-anak yang ceria, muda gitu. Terus bahannya juga ringan dan bisa dipakai untuk baju macam-macam. Nah begitu ini sudah masuk ya 3 langsung dirangkai lagi ke dalam pakunya. Terus kalau misalnya buat kita-kita ya kristal gini emang kelihatan mewah ya. Apalagi kalau dipakai jadi gelang kan kelihatan banget gitu. Dari jauh udah bling-bling walaupun kita tidak pakai emas permata. Tapi pakai kristal ini udah oke. Nanti kalau saya ketemu yang warna gold ya coba saya tanyain dulu ke supplier-supplier yang biasa kirim barang ke kita. Apakah mereka masih menyimpan pakulir yang sudah sangat langka ini guys. Ini sudah 2 ya, gimana? Cakep kan? Dan gampang loh bikinnya. Cuma kalau bikin ini sambil nonton film Korea harus hati-hati ya. Sebab kalau misalnya tidak konsentrasi nanti gelangnya akan menceng-menceng. Nah ini yang kedua dikunci dulu. 1, 2, 3 set. Mungkin di rumah ada teman-teman yang nggak punya pakulir bisa langsung ngerangkai tanpa paku. Ini juga nanti hasilnya cakep juga sih, dia akan bulat-bulat gitu. Cuma ya mungkin agak sedikit berbeda ya jadinya. Oke. Wah iya Mbak Fibi, silakan. Selamat bertugas ya. Semoga lancar. Oke, sudah 2 susun, kemudian kita pasang lagi pakunya 2. Nah setelah pakunya 2 dipasang, masukkan lagi 2 kristal kecil, 1 di kiri, 1 di kanan. 2 kristal besar lagi, 1 di kiri, 1 di kanan lagi. Terus ditutup lagi sama 1 kristal kecil, 1 kristal besar di kanan dan di kiri. Terus diulang aja supaya dia lingkarannya jadi kayak lingkaran gelang ya. Jadi kalau teman-teman nanya, Mbak sepanjang apa? Dipas-pasin aja sama lingkar tangan kita. Karena tujuannya kan walaupun mau kita pakai sebagai konektor masker, tapi juga kita akan gunakan dia sebagai hijab. Oke. Oh iya, ini saya masukinnya salah ya guys. Jadi pada saat masukin coba perhatiin. Ini huruf C-nya ke arah dalam bukan ke arah luar.
Nah, jadi kalau teman-teman merangkai juga harus diperhatikan bentuk huruf C-nya. Jadi kalau misalnya dia kebalik kayak gini, nggak bisa dirangkai, maka kita harus ulang, keluarin dulu, baru kemudian dilingkar ulang. Iya Mbak Devi, nanti kita upload ya di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Mudah-mudahan kalau dilihatnya malam itu kan bisa lebih semangat ya guys. Nah jadi kan perhatikan ya teman-teman, nanti kalau mau merangkai mungkin akan ada kendala. Lihat bentuknya kan C gini ke dalam ya. C gini. Nah kalau kita pasangnya dalam bentuk kayak gini, dia tidak akan jadi rangkaian gelang seperti yang kita inginkan. Jadi pada waktu masukkan paku ulirnya itu juga sambil diperhatikan bentuk atau arah pakunya biar sesuai dengan desain gelang yang kita rancang ya. Bener Mbak Rere, ini bisa dipakai buat konektor masker biar masker kita yang mungkin udah terlanjur beli earlobe ya, atau suka kan ada pembagian masker guys. Nah biar bisa dipakai dong ya. Mungkin masker kembar dari teman-teman satu komunitas atau masker dari kantor gitu kan dengan logo perusahaan kita. Nah cuman kan karena mungkin gendernya kantor kan juga macam-macam ya, ada cowok ada cewek gitu, otomatis yang dipesan yang earlobe. Nah daripada nggak bisa kita pakai, kita kasih aja tambahan konektor masker supaya pertama maskernya bisa dipakai, terus juga masker kita kelihatan lebih kece. Iya. Oke teman-teman, dicoba ya pelan-pelan. Nah nanti kalau ada yang nyobain tapi nggak punya paku, mungkin nanti bisa di-share ya di akhir video kita, dibikin-bikin pagi-pagi, kasih hashtag. Terus biar bisa kita feature di Instastory-nya Koleksi Kiki. Jadi siapa tahu ya hasil buatan kamu pagi ini langsung ada yang pengen beli. Oke, ini satu lagi dipasang terakhir, lalu ditutup di sini. Oke, bismillah. Nah ya, ini sudah cukup 3. Bayang ya. Nah, udah langkahnya sama terus, kecuali teman-teman mau mix misalnya warna di tengah, mau dikasih berbeda gitu. Nah ini sudah kayak kreativitas kita sendiri-sendiri. Mungkin juga kan stok kristal kita lagi minimalis guys. Kalau warnanya kembar ya udah kita mix match aja supaya warnanya jadi macam-macam. Terus juga bisa bikin orang yang nanti beli ini madu padankannya gampang. Dan misalnya dia mau pakai baju merah oke, mau pakai baju putih oke, karena kristalnya pakai warna merah putih gitu ya. Mbak Nana, selamat pagi. Mbak, ini pakai stringing cable kah? Iya betul Mbak. Tapi kalau misalnya Mbak sekarang nggak punya stringing cable, Mbak bisa ganti dengan senar pancing ya. Nah ini sudah selesai masuk sini, lalu dimasukkan lagi ke dalam paku ulirnya. Masukkan satu di kanan, satu di kiri. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini walaupun langkahnya sama ya, dengan yang saya jadikan contoh, itu tampilan akhirnya kelihatan beda banget. Kenapa saya bikinnya ini, karena memang stok kristalnya udah. Ini kan yang kita latihan pagi ini ya. Mbak kalau pakai benang nilon kuat nggak? Pakai benang nilon sebenarnya kuat Mbak. Nih, coba teman-teman perhatikan dulu. Teknik yang dipakai di kanan sama di kiri sama. Cuma beadsnya berbeda. Kalau yang ini full 4 mm. Yang ini menggunakan satu kristal ukuran 8 mm. Nah ada pertanyaan Mbak Kicana Stone nanya kalau pakai benang nilon kuat nggak Mbak? Kuat sebenarnya Mbak, cuman gini, pernah nggak sih teman-teman punya kalung, terus kalungnya itu setelah lama kita gantung alias kita nggak pakai agak lama gitu ya, terus kok kayaknya ujung kanan sama ujung kirinya melar gitu, kayak ada jeda atau jarak yang cukup lebar karena kayak jadi manik-maniknya lebih gampang goyang gitu. Nah ini biasanya terjadi sama rangkaian kalung yang dibuat menggunakan benang nilon senar pancing. Karena dia kan ada unsur plastiknya ya Mbak. Dan unsur plastiknya itu kalau sudah kelamaan, mungkin karena panas atau karena sudah dipakai cukup digantung lama, itu kan otomatis beadsnya narik ke bawah ya. Jadi kan
kayak gaya gravitasi gitu, sehingga ya makin lama dia kayak makin molor. Nah jadi ini akan sama Mbak kejadiannya sama gelang kalau misalnya dari karet atau dari nilon senar pancing tadi, kok karet ya, dari senar pancing tadi dia akan lama-lama kayak agak molor di kanan dan kiri. Jadi walaupun pertama-tamanya kayak udah pas, ukurannya udah seret, tapi kemudian pas sudah lama nggak dipakai, ditaruh di pajangan aja, tambah agak mulur gitu ya. Nah bener, kadang lepas juga ikatannya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya gelang karet yang sifatnya adalah gelang untuk dijual, jadi kan kita pajang ya mungkin, atau kita simpan di tempat penyimpanan barang kita. Pada saat udah lama banget terus ada yang mau beli, pastikan karetnya kita ganti dulu ya teman-teman ya. Kenapa kok gitu? Karena karet ini kalau dia sudah lama banget nggak dipakai akan getas. Getas itu apa ya? Jadi kayak kaku gitu loh karetnya. Walaupun pertama-pertama pas kita bikin dia kayak udah kita kasih kutek lah, udah kita kasih trik-trik supaya ikatannya kuat. Tapi begitu dia diam agak lama dan tidak dipakai agak lama itu, maka karetnya bisa getas sehingga otomatis gelangnya bisa gampang putus, ambrol atau pecah gitu ya. Nah, lain kalau misalnya gelangnya kita pakai terus-menerus. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gelang itu dipakai terus-menerus akan jauh lebih awet ditimbang disimpan aja. Nah cuman kalau barang dagangan untuk dijual kan nggak mungkin ya kita pakai ya. Otomatis ya harus maksudnya nggak bisa dipakai buat contoh atau dipakai buat pemotretan, oke lah. Kalau dipakai buat setiap sehari-hari kan agak gimana gitu. Habis dipakai terus ya. Nah otomatis pas mau ada yang beli lebih baik, lebih aman rangkai ulang di karet yang baru. Jadi lebih baik kalau misalnya buat bisnis kita simpen lah stok karet senar, bisa yang model benang, bisa yang model karet, supaya selalu dalam kondisi baru saat dikirim ke pelanggan, jadi pelanggan kita happy pas terima. Oke, Mbak itu pakai stringing cable. Iya betul Mbak, Arik Susana, postingannya udah diposting di IGTV ya, nanti Mbak bisa lihat aja. Terus, atau nanti saya mention ya, Mbak itu pakai stringing cable ya, panjangnya berapa? Pertanyaan dari Mbak Lia Daru. Oke Mbak Lia, ini panjangnya pas kita potong pertama 25 di kanan, 25 di kiri. Jadi kayak 50 cm. Tapi kalau misalnya panjang gelangnya itu sendiri kan kayak 18 cm ya. Kalau Mbak mau aman potongnya 30 cm di kanan, 30 cm di kiri untuk pertama kali. Terus Mbak hitung nanti ekses bikin atau sisa yang terbuang itu berapa senti. Selanjutnya pada saat Mbak bikin yang kedua, gunakan ukuran itu. Tujuannya apa? Supaya tidak banyak stringing cable yang kebuang. Jadi kenapa kok tidak saya kasih ukuran yang pasti? Karena kayak ukuran kita kan beda-beda ya. Nah, satu di kanan, satu di kiri. Ini sudah hampir selesai guys. Sudah Mbak, aku mau lihat pasang ujungnya tadi, padahal karena awal akhirnya yang agak challenging. Oh, tadi mungkin baru bergabung ya. Nah, ini teman-teman ujungnya kayak gini. Cara pasangnya. Tapi nanti kita sharing lagi ya di cara pasang bagian tutup paling ujung. Udah tinggal sebentar lagi, tungguin guys, tungguin. Karena memang cara masang ujung akhir ini kalau nggak rapi juga bikin rangkaiannya kayak gampang goyang pertama, kedua juga kelihatan kayak nggak terlalu profesional gitu ya. Pada saat dijual kita adalah rasa-rasa nggak pede, because ujung-ujungnya itu kayak nggak rapi. Oke. Kalau misalnya teman-teman cuman bikin untuk konektor masker, nggak harus besar-besar juga sih, nggak harus panjang-panjang ngikutin lingkar tangan sih ya. Tapi kalau mau sekalian dibikin jadi gelang biar dia ada berfungsi ganda, nah maka sebaiknya kita bikin selingkaran tangan. Oke, sudah tinggal sebentar lagi.
Iya Mbak Rere, sebentar ya, nanti kita akan share cara masang ujung-ujungnya. Nanti beda desain juga akan beda cara masang ujung-ujungnya ya. Sejauh ini kita sudah pakai berapa ya? Oke, aduh, ini agak-agak nggak kelihatan guys matanya. Tapi ini seneng banget loh kalau udah selesai bikin. Terus dilihat, ih cantik gitu. Terus apalagi kalau teman-teman berani ya mix match warnanya. Jadi misalnya beads yang kecil warna merah, yang besar diganti warna gold gitu, kuning. Atau beads yang kecil warna hitam kecil, yang tengah nanti diganti warna lain gitu. Jadi jangan takut untuk bereksperimen, matching-matchingin warna, cobain aja. Oh iya, cuman bahan yang ini betul Mbak, kita mau bikin konektor masker tapi bisa sekalian jadi gelang ya. Nah, tapi kalau bikin kayak gini sebaiknya kita hindari bahan yang bentuknya menceng-menceng alias tidak presisi seperti manik kaca yang handmade itu ya. Kenapa kok gitu? Karena kalau bahannya antara kanan sama kiri itu tidak sama bentuk dan ukurannya, otomatis guys galangnya atau konektor masker ini tidak akan bisa cantik pas dipakai, alias kanan sama kirinya tuh agak uglik-uglik gitu, menceng-menceng. Mbak, jamringnya itu apa pakai jamring biasa atau jamring yang nggak putus itu? Jamringnya oke, jamring itu ini loh guys, yang buletan di pojok sini ya. Boleh Mbak kalau punya yang nggak putus, alhamdulillah ya, karena akan sangat nyaman dipakai. Tapi yang saya pakai ini yang biasa, alias dia bisa dibuka ke kanan dan ke kiri. Nah buat teman-teman yang biasa pakai jamring dan kok baru juga dipasang udah keluar atau lepas, coba di pertemuan ringnya itu olesin sedikit sama kutek bening ya. Tujuannya apa? Karena kan kutek bening itu kalau udah lama dia akan kaku ya, keras. Otomatis itu akan membuat sambungan ring yang tadi kita pasang itu akan lebih lengket dan kayak ada selaput yang membuat senar atau stringing kabelnya gak gampang lolos atau terlepas dari ringnya itu. Jadi ini adalah sebuah tips rahasia guys. Ini buat yang nonton bikin-bikin pagi-pagi langsung dapat tipsnya ya, langsung bisa dicobain dan mudah-mudahan aksesorisnya juga jadi lebih kuat, lebih kelihatan profesional dan kelihatan keren. Oke, ini kayaknya udah cukup nih di lingkaran tangan saya. Nih lingkaran tangannya loh kan masih jauh Mbak, tapi kan nanti ada kaitan udangnya ya, kalau terlalu mepet otomatis nanti pas dipakai gelangnya uglik-uglik ya. Jamring itu apa? Jamring itu yang bulat-bulat ini loh guys. Ini namanya jamring. Kenapa disebut jamring? Karena dia akan menyambung bagian satu dengan bagian lain. Jadi kayak melompati bagian satu dengan ring yang lompat-lompat. Apa sih? Ya mudah-mudahan kebayang ya. Oke, ini detik-detik terakhir. Wih, kilaunya guys, mantap sekali ya. Oke, bagi yang tadi nggak sempat lihat permulaannya, saya akan sharing yang berikut adalah tips mengakhiri bagian paling pojok. Yang pertama, masukkan satu di kanan, satu di kiri. Oke. Nah, sudah ya, satu di kanan, satu di kiri. Lalu kita masukkan satu beads yang langsung masuk ke ini dua-duanya. Jadi digabungin senarnya. Oke. Siap Mbak? Mbak Agusta Ventianti, habis ini kita langsung masukkan ya. Semoga internetnya tidak habis karena dipakai sekolah online. Jadi agak deg-degan juga memang live di masa-masa gini karena kuotanya terbatas dipakai orang-orang yang sama. Mbak, ring yang dipakai bukan ukuran 4 mm ya Mbak? Kok kelihatan besar? Iya Mbak, yang saya pakai sekarang ukuran 6 mm. Tapi saya di rumah punyanya 4 mm Mbak, bisa nggak dipakai? Bisa dong, nggak usah beli ring baru ya, pakai aja yang kecil di rumah. Karena itu juga masih bisa digunakan.
Nah ini setelah dia bergabung gini guys, kemudian kita masukin stoppernya, set stopper, lalu kita tambahkan ring. Ini detik-detik yang menebarkan ya. Oke, ditambahkan ring, lalu ini dimundurkan ke dalam atau dilipat, masukkan ke dalam stoppernya. Terus kalau kita penuh kesabaran kita bisa masukkan ini ke dalam kristalnya ya, tapi kadang-kadang kayak nggak cukup gitu. Jadi dimasukkan lagi ke kristalnya gini, ditarik pelan-pelan pakai tang. Mbak nggak pakai IndiHome Mbak Ki? Enggak Mbak, saya nggak pakai IndiHome Mbak. Saya pakainya First Media. Oke. Terus dimasukkan ke dalamnya. Kalau masih bisa dimasukkan ke dalamnya. Nah kalau misalnya nggak bisa, ini dengan bantuan tang kita tarik-tarik atau sambil ditekan-tekan. Tapi biasanya kristal ini udah nggak muat sih untuk 4. Tapi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nonton ya. Nah bener Mbak Ida, jam ring yang melompat-lompat ya. Itu sebenarnya ring yang bulat-bulat biasa kok guys. Cuman kalau kita biasa pakai tutorial dari buku-buku luar negeri, dia nyebutinnya jam ring, nggak ring doang. Alias ring yang bisa lompat-lompat. Mbak Ida lucu deh, gemes jadinya. Tapi ya bener sih, ring yang bisa lompat-lompat ya. Kayak gini guys. Lihat ini ujungnya biar rapi, masukkannya ke kristal yang terakhir. Terus stoppernya juga pastikan ini jangan terlalu jangan terlalu kaku ya. Jadi kadang-kadang kayak pengen rapi banget kaku, tapi ini jadi nggak bisa ditekuk. Jadi dia kayak tegak banget gitu. Jadi nggak enak, pasti pakai jadi gelang. Mbak, stoppernya pakai ukuran berapa? Ini kayaknya 03 kalau nggak 03 Mbak. Tapi stopper di koleksi Kiki jualnya cuma satu ukuran sih. Nggak punya ukuran banyak-banyak ya. Kemudian potong ujungnya sini dengan menggunakan tang potong. Atau kalau teman-teman nggak punya tang potong yang landep alias tajam. Kita gunakan gunting kuku. Sudah cantik. Mbak, kalau nggak pakai stopper bisa Mbak? Bisa sebenarnya kayak dibundelisasi kayak gini loh Mbak. Diikat, terus ditarik, dipas-pasin gini. Terus kalau mau ngepasin kasih kayak tusuk gigi lah ya atau apa supaya dia ikatannya rapet. Cuma dari pengalaman saya kalau dibundelin kayak gitu, itu kayak ujungnya itu nanti di sini kayak tebel banget. Dan kadang-kadang kita kan gemes ya, karena itu nggak bisa ngepas Mbak di pojokan paling yang kita inginkan. Akhirnya pakai gigi, gitu. Terus bercampurlah berbagai zat-zat di gelang kita, jadi kayak kurang higienis dan nggak oke lah ya. Jadi kalau misalnya cuman dipakai sendiri nggak apa-apa lah, diikat-ikat sendiri kan ya. Tapi kalau misalnya buat dijual, beli aja stopper guys, 1 bungkus banyak banget gini. Gak tau deh isi berapa ratus biji nih ya. Ini juga udah dipakai-pakai, ini cuma 10.000 kayaknya di koleksi Kiki. Dan ini bisa untuk bikin gelang, kalung, anting-anting, segala macam lah yang pakai string cable. Dan ini udah kayak investasi yang sangat berharga. Cuman hati-hati nyimpennya, karena kadang-kadang kalau barangnya kecil, terus disimpannya kan terlalu hati-hati. Sampai pas mau dipakai nggak ketemu lagi gitu ya. Nah biasanya saya masukin di botol-botol gitu, supaya dia lebih aman dan mudah ketemu. Jadi pas dicari bukannya malah ngilang ya guys. Wow, donat udah lewat. Oke. Gini deh kalau bikin-bikin paginya di teras ya, meriah. Mungkin teman-teman bisa bantu dong sekarang kasih tahu saya jam berapa ya. Kayaknya sih udah 9:30 lebih 15-an gitu ya. Nah kalau teman-teman mau pakaiin ini jadi gelang, bisa kasih 1 aja ringnya. Nih perhatiin ya. Ini dikasih 1 aja. Terus sementara di pojokan kanan dan kiri itu dikasih ring juga yang banyak. Nah kayak gini caranya, bukanya atas bawah ya. Jadi ke kanan dan ke kiri gitu.
Nah ini kalau jam ringnya biasanya nggak terlalu bisa nutup, dia suka membuka sendiri dan bikin gelangnya jadi kayak gampang lepas. Terus gimana dong supaya dia lebih awet? Kita bisa, ini kan jam ringnya baru ditutup ya. Nah di pertemuannya ini kita kasih, wah terima kasih banyak sahabat-sahabat online sudah ngasih, wah 1041 Banjarmasin ya. Ini kita kasih olesan sedikit aja kutek yang warnanya bening. Boleh nggak Mbak pakai kutek merah? Boleh, tapi gelangnya nanti jadi merah ya. Jadi lebih baik ya pakailah kutek bening aja untuk kedamaian, keamanan, ketentraman, dan hasil yang lebih higienis itu. Mbak selain pakai kutek bisa pakai apa lagi? Wah, selalu kan ada pertanyaan kayak gitu. Sebenarnya sih bisa juga pakai kayak sejenis lem yang epoksi ya, apa yang istilahnya yang cepat banget kering itu kayak Alteco misalnya. Cuman kalau kita kasih Alteco, dia pada saat dibubuhkan akan menyebabkan permukaan ringnya tuh kayak ada embunnya. Nah sehingga hasilnya tuh jadi tidak cantik lagi atau tidak rapi. Jadi kayak apa ya, ada kalau disentuh atau diraba, kok jadi kayak iklan menentukan uang dari Bank Indonesia. Ya pokoknya kalau disentuh itu dia akan ada kayak kasar-kasarnya kalau dikasihin Alteco. Jadi ya paling aman sih dikasihin kutek bening itu, juga harganya kan relatif murah. Nah ini guys kalau dipakai, gimana kalau buat arisan? Aduh Bu, tolong Bu ambilkan itu. Gaya banget. Padahal sih sebenarnya mau ngeliatin kalau gelangnya baru ya. Atau kita juga mau jualan, teman-teman nggak harus bilang belilah gelang saya, pasang aja foto selfie lagi gini. Hai selamat pagi gitu. Tapi sengaja gelangnya nanti dikasih garis-garis gitu supaya orang fokusnya pada gelangnya. Halo, lagi ngapain hari ini? Semoga hari ini sehat ya. Nah, gitu-gitu deh. Nah intinya supaya orang tetap ngeliat gini atau gini, hai lagi ngapain pagi ini sudah ini, pura-pura betul-betul jilbab. Semoga hari ini semangat ya, tapi gelangnya agak di depan. Wah gelangnya baru ya Mbak? Iya baru guys. Tips jualan ya Mbak Uki ya, jualan tapi agak smooth gitu. Terus kalau misalnya kita dapat pembagian tadi, kayak misalnya dapat pembagian masker dari kantor, dari arisan atau apapun ya, ini masker beli deh, nggak pembagian guys, ini dari Tapa Indonesia batik. Nah, terus kan kita mau pakai, tapi kan kalau misalnya kita pakai jilbab harusnya earlobe-nya dipasang dulu ya, atau maksudnya dipasang dulu di dalam jilbabnya. Cuman kan kita jadi bongkar-bongkar jilbab kan repot. Nah kita pasang aja satu kaitan udangnya di kanan, satu lagi di sebelah kiri. Harus oke guys, ini udah dipasang. Terus kita tinggal tempelkan. Oh, wow, maskerku terpasang dengan nyaman. Teret. Dari depan nggak kelihatan, tapi kalau ada yang misalnya kita lagi ikut rapat atau pertemuan, dari belakang orang akan melihat keindahan bling-bling ini. Aduh kelihatan nggak sih? Atau agak ditinggi-tinggikan lah ya supaya kelihatan. Oke guys, gimana guys? Atau kita bisa bikin foto agak nunduk, pura-pura lagi ngitung atau lagi ngetik. Pusing nih hari ini, banyak banget orderan. Waduh, kok agak mengandung sombong ya. Ya pokoknya intinya biar orang bisa kelihatan lah konektornya. So teman-teman ayo cobain ya. Yang belum punya pembatas ulir, paku bengkoknya, bisa juga sebenarnya rangkai aja tanpa paku, langsung dibentuk-bentuk itu, dia nanti akan relatif lebih bulat, tapi mungkin agak-agak nggak rapi gitu, nggak serapih kayak gini. Nah tapi kalau misalnya teman-teman ada kepengen nyobain pakai paku ulir, bisa beli aja di koleksi Kiki, harganya 5.000 satu bungkus. Isi banyak banget, jadi bisa bikin banyak banget gitu. Nah kalau misalnya teman-teman mau menghemat alias paku ulirnya tinggal dikit, sebenarnya kita juga punya tips yang kedua, yaitu mungkin ini nggak akan sampai tamat ya, karena sudah 950. Caranya adalah pertama pasang dulu satu, yang kecil aja guys, satu. Terus pasang ulirnya dulu. Oke. Terus kasih
kecil 1, besar 1. Ini tips buat yang pakunya udah tinggal sedikit tapi hasrat mau bikin-bikin dan jualannya besar. Waduh. Terus ya, ini pakunya kita pasang satu aja di satu rangkaian. Wah, terima kasih Mbak Nina. Ini kalau mau bikin brosnya bisa lo lihat ya di YouTube Koleksi Kiki yang entah bulan keberapa itu. Nah, ini ada satu ya, dia kanan kiri ya. Terus kita bikin lagi. Kali ini dia agak kita miringin. Atau kali ini hadapnya agak berbeda. Jadi masukkan lagi pakunya dulu. Ginilah ya kalau udah pandangan hidup positif. Perasaan sudah masuk, ternyata belum. Aduh. Nggak apa-apa ya. Bismillah. Oke, kita rangkai. Ini langsung dimasukkan lagi ke pakunya. Jadi ini kalau misalnya paku kita udah tinggal sedikit banget. Ini nih. Bismillah. Nah, ini guys, lihat. Dia kalau cuman satu pakunya, dia kayak akan bentuk lingkaran berbentuk S. Dan ini cantik juga loh. Jadi nggak apa-apa pakai satu paku buat tema yang berbeda. Jadi nanti kalau punya paku lir ini, teman-teman bisa kreasi jadi macam-macam banget. Sesuai dengan keinginan dan stok harta karun di rumah masing-masing. Ya. Salah nih. Iya salah. Bentar ya. Masukkan dulu. Mbak Ki, kalau kalung gelang yang pakai string cable jika sudah lama penyimpanannya, apa tetap diganti string cable-nya lagi saat beli produksinya? Kalau stringing cable nggak usah Mbak, tapi yang harus diganti lagi itu kalau yang karet. Karena kenapa harus diganti? Karena karetnya kalau udah lama getas. Sama kayak misalnya teman-teman punya sepeda ya, sepeda itu kita beli pertama bannya itu kan bagus banget. Nah tapi kalau udah lama bannya kayak agak-agak gampang pecah gitu loh bunganya karena dia karetnya getas. Kok perbandingannya sepeda ya Mbak Yufni? Iya Mbak, ini paku lir ya yang mengkilat. Jadi sebenarnya paku biasa aja yang agak bengkok. Cuman karena dia ada ulir-ulirnya dari jauh dia kelihatan bling-bling dan bikin rangkaiannya jadi kelihatan mewah. Mbak Ki punya manik-manik plastik-plastik yang lucu-lucu Mbak? Punya sih Mbak, tapi memang jarang kita posting. Maaf ya Mbak Sylvia, jadi harta kekayaan di toko itu ada, maksudnya barangnya tuh ada banyak model-modelnya, perintilisasi dan jenis manik-manik kecil-kecil itu biasanya yang beli adik-adik sekolah yang datang ke sini untuk praktek prakarya gitu loh. Terus kalau dijual online terus terang jarang laku di tempat kita. Aduh kok mengandung curhat. Tapi kalau misalnya Mbak mau beli, ada juga kita jual paket liburan atau satu kotak gitu. Isinya beberapa manik sama tali dan karet untuk adik-adik belajar di rumah. Ya mungkin untuk melatih motorik halusnya ya. Jadi kalau dia udah terampil itu jadi biasanya untuk melakukan pekerjaan rumah yang lain jadi lebih mudah. Mbak, kalau yang pakai karet penyimpanan maksimal berapa lama Mbak biar nggak getas? Dicoba aja sih Mbak Nina. Kalau masih 3 bulanan, 6 bulanan sih masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah setahun gelangnya itu kita miliki dan tidak diapa-apain, dia biasanya gampang getas. Jadi kalau getas itu pas di melar-melarin tuh nggak nyaman. Atau cara lain untuk menjaganya, Mbak Nina pada saat nyimpan gelang-gelangnya itu sambil secara rutin suka dipakai-pakein gitu Mbak gelangnya. Jadi itu akan menjaga karetnya lebih awet. Makanya aksesoris yang dipakai sama aksesoris yang disimpan terus terang lebih awet aksesoris yang dipakai. Jadi kalau disimpan biasanya malah lebih gampang rusak. Kayak sepatu ya, teman-teman mungkin
beli sepatu sayang banget sepatunya di eman-eman, ntar deh kalau ada event khusus atau ada acara baru dipakai, pas dipakai ke kawinan tahu-tahu brodol kulit-kulitnya atau haknya lepas. Nah itu biasanya kalau disimpan terus memang jadi kayak gitu deh, suka terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga ya. Mbak Ki, kalau dijual kira-kira harganya berapa? Kalau yang satu lurus gini 35 ribuan Mbak. Tapi sebenarnya bahan bakunya tuh murah banget ya, karena ini kan 10 ribu. Terus nah cuman kan kayak stringing cable kita nggak bisa beli cuman 50 cm kan, harus beli satu gulung 35 ribu. Terus stopper juga walaupun yang dipakai cuma 2 butir nggak bisa kita beli cuma 2 butir. Harus dibeli satu bungkus 10 ribu. Nah jadi teman-teman pada saat menghitung ini juga sebenarnya 5 ribu, tapi kan harus dibeli sebungkus gini, nggak bisa dibeli cuma 10 biji. So pada saat teman-teman ngitung harga jualnya juga harus dipertimbangkan akan ada bahan baku yang tidak habis dipakai. Paling efektif sih kalau teman-teman sekali beli bahan langsung dipakai produksi semuanya. Terus jadi stok barang. Jadi misalnya langsung bikin kayak 6 warna atau 8 warna yang bisa dibuat pilih-pilih gitu ya. Sehingga itu juga di samping dari sisi produksi akan lebih efektif dan murah. Terus juga teman-teman saat menawarkan barangnya ke orang juga jadi kayak lebih profesional, karena kita punya beberapa pilihan warna loh Mbak, gitu. Jadi bukan dibikin pas lagi ada pesanan aja, tapi kita juga simpan kayak sebagian buat stok. Nah bener ya, bagus juga ya model untuk ini untuk hemat yang mendalam karena pakunya cuma pakai satu-satu. Nanti teman-teman bisa eksperimen juga, nyoba-nyobain misalnya pakai yang pakunya 3 atau misalnya langsung 3 dirangkai 3 sekaligus gitu ya. Atau mau pakai pakunya 1 juga bisa. Jadi jangan jangan takut untuk nyobain sesuatu yang nggak sama kayak di tutorial. Bahkan sebenarnya keliru itu adalah suatu langkah awal untuk menemukan desain yang baru. Karena sering banget ya kita nggak pede jual barangnya. Orang ini barang rusak nggak jadi kok. Malah dibeli gitu ya. Mbak, panjang gelangnya berapa ya? Panjang gelangnya itu kalau ngikutin lingkar tangan kita umumnya biasa sih ada 17 sampai 18 cm Mbak. Tinggal dihitung lagi aja Mbak, nanti ada yang kurusan mungkin cuma 16, ada yang kekar kayak saya bisa sampai 19 gitu. Paling bagus sih sambil dipas-pasin. Nanti kalau misalnya mau dijual tinggal ditambahin ring aja supaya orang yang beli nanti bisa besar kecilin sendiri. Nah harga jualnya nanti coba teman-teman hitung-hitung sendiri ya, karena kayak gini, orang yang tinggalnya di Sidoarjo deket nih sama koleksi Kiki, sekali pesen barang mungkin cuman kena ongkir 5.000 doang gitu ya. Tapi teman-teman yang tinggalnya di Manado sekali pesen barang itu biarpun pesennya mau 10.000, mau pesen 100.000, selama 1 kilo ya ongkirnya kena 40.000 gitu kan. Jadi ya itu juga harus dipertimbangkan sebagai salah satu harga biaya yang dihabiskan. Jadi jangan ngelihat toko lain jual 10.000 terus teman-teman ikut-ikut jual 10.000 karena biaya atau kos yang dia keluarkan itu beda. Jadi lebih baik sih kita hitung masing-masing bahan bakunya habis berapa. Terus sambil kita lihat juga kira-kira di pasaran dijual berapa. Terus bikin juga promo, kalau misalnya beli 1 harganya segini gitu. Tapi kalau beli langsung 5, misalnya Senin sampai Jumat mau beda-beda warna ya kan? Boleh dong. Nah itu kita kasih harga promo spesial. Nah ini sudah satu ini. Otomatis, karena kenapa kok promo spesial? Karena sebenarnya ngerjain pesanan orang cuma sebiji sama ngerjain pesanan orang 5 biji, tingkat stresnya itu hampir sama ya. Nah, aduh apalagi Mbak Rere nih yang tinggalnya di Singapura atau Mbak Rati yang tinggalnya di Malaysia, atau teman-teman lain nih, Mbak Ita, terus Mbak siapa lagi ya, Sani yang tinggalnya di Hong Kong, itu kan pasti ongkos kirimnya nggak bisa disamaratakan. Jadi akan lebih wise kalau teman-teman jual
sambil ngecekin harga bahan baku kita masing-masing. Terus juga sambil ngecekin harga pasar ya. Jadi kayak kalau di kota kita atau misalnya kita jual di marketplace itu rata-rata harganya seberapa sih gitu. Kita ambil seberapa sih. Tapi ya sebenarnya harga itu nggak terlalu matters ya, atau nggak terlalu penting asalkan kita bisa kasih penjelasan ke pelanggan kita apa sih manfaat yang dia dapat dengan harga yang dia bayarkan. Misalnya kita ngasih harganya, ih mbak kok mahal sih? Ih mbak, tapi kalau di tempatku ya bisa reparasi seumur aku hidup, selama aku hidup bebas dibetulin gitu. Tapi kalau di tempat lain mungkin nggak ada fasilitas bisa reparasinya. Ini kan juga sebuah nilai lebih yang bisa jadi keunggulan orang untuk beli di tempat kita ya. Mbak kalau kok bisa pakai gelang sendiri ya, pakai kait udang, aku susah pakai sendiri karena kaku senarnya. Nah bener mbak, jadi nih Mbak Sally yang di Hong Kong ya. Hadir di antara kita guys, ini juga bagus-bagus buatannya. Mbak, kalau kita bikin gelang pakai stringing cable, walau ini kan dia materialnya kadang agak-agak kayak apa namanya kawat ya, karena dia emang keras banget. Jadi saat nata manik-manik itu juga nggak boleh, atau saat pasang stopper nggak boleh ngepol-pol banget sampai dia kaku nggak bisa diuglik-uglik gini mbak. Jadi ini juga penting. Nah jadi kalau misalnya dia masih bisa diuglik-uglik gini, dia masih bisa kita pasang sendiri. Tapi kalau dia sudah sangat kaku modelnya gitu ya, ini mau ya minta tolong orang pun yang dimintain tolong mungkin juga nggak bisa masang karena memang dia sangat keras. Halo, wah ada Mbak Carlina Books, anak saya Melisa suka beli ke koleksi Kiki. Wah mungkin ini Mbak Melisa Tumoka ya. Halo Mbak Carlina atau Tante. Selamat bergabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Halo Mbak Yeni juga, wah iya Mbak Rere, memang kelihatannya kayak bercanda ya, reparasinya seumur hidup, tapi seumur hidup saya. Tapi walaupun bercanda karena kan kita ya namanya juga jual rata-rata ke teman, terus pelanggan-pelanggan kita pun akhirnya jadi teman gitu ya. Kalau mereka minta tolong, Mbak gelang yang tak beli kemarin di kamu putus, kan tanpa kita bilang ada garansi reparasi, sebenarnya kalau kita bisa pasti adalah hasrat untuk bantu betulin gitu. Mbak kirimin lagi sini tak betulin gitu. Dan biasanya orang yang dibantuin betulin itu juga, iya tambah, iya ya udah aku sekalian beli apa gitu. Karena dia mungkin ngerasa nggak enak juga karena sudah dibantuin. Akhirnya apa ya? Rasa tolong menolong itu mendatangkan atau membuka pintu rezeki baru guys untuk orderan selanjutnya. Jadi jangan takut untuk bantuin atau apa ya? Kayak memberikan solusi dari masalah yang dihadapi pelanggan kita, karena biasanya pelanggan yang ngerasa terbantu atas solusi yang kita berikan itu akan jadi pelanggan yang setia dan terus beli lagi. Halo Mbak Kartini. Wah Mbak Yeni setelah lama nggak ikut bikin pagi, baru hari ini bikin pagi-pagi lagi ya karena kerinduan yang mendalam. Mbak, besi ulirnya ada warna gold nggak Mbak Ki? Nah Mbak Sally, terus terang yang saya jual hari ini itu masih warna silver saja Mbak. Nanti kita carikan ya yang warna gold, karena kalau pakai yang warna gold itu memang kayak gelang emas-emasan beneran kata mama saya. Aduh, jadi kalau saya habis praktek bikin apa kan suka ngasih buat mama aja. Ini mah hasil praktek nyobain bikin gitu. Wah, yang nomor 2. Semoga bisa membantu ya buat teman-teman, buat praktek. Dan hari ini saya juga bakalan umumkan siapa pemenang yang sudah ngasih ide-ide segar ke kita. Ada banyak banget yang ikutan, terima kasih yo. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman yang sudah berbagi tips dan pengalaman bikin-bikinnya di halaman koleksi Kiki. Buat yang lagi bingung nyari ide, buat yang bingung membagi waktu, coba deh lihat komen-komennya teman-teman. Ada 108 atau 110 orang yang sharing, berbagi pengalamannya. Ada yang cari idenya tuh kalau ada orang lewat diliatin, Mbak Mutia tuh ya.
Terus ada juga yang cari idenya sambil browsing-browsing, ada yang sambil nonton sinetron. Ibu-ibu nonton sinetron nggak bermanfaat banget. Jangan salah, kita lagi cari ide sebenarnya tentang aksesoris yang dipakai oleh artis-artisnya, ya nggak ya. Jadi kadang-kadang orang suka ngeliatinnya tuh agak-agak negatif gitu ya kalau kita ngeliatin film-film atau mencari kebahagiaan dari drakor dan teman-temannya. Padahal di situ kita sebenarnya kan lagi cari inspirasi.